Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Naufal Arif dengan nomor induk mahasiswa 2350327. Di sini saya akan menjelaskan tentang teks diskusi. Apa itu pengertian teks diskusi? Pasti teman-teman sebelumnya sudah pada tahu kan? Tanpa berlama-lama, mari kita langsung masuk ke materi tersebut. Selamat menyaksikan. Apa itu teks diskusi? Nah, sebelumnya mari kita menjelaskan dari pengertiannya. Pengertian teks diskusi adalah yaitu teks yang bertujuan untuk menyampaikan pendapat, argumen, atau pandangan mengenai suatu topik atau juga isu tertentu. Nah, dalam teks diskusi ini biasanya terdapat pembahasan yang mendalam mengenai pro dan kontra dalam suatu masalah. Nah, serta disertai dengan penjelasan yang mendukung setiap argumen yang akan disampaikan. Selanjutnya, materi yang akan saya bahas yaitu ada tujuan teks diskusi. Apa sih itu tujuan teks diskusi tersebut? Nah, perlu kita ketahui, teks diskusi itu memiliki tujuan untuk menyampaikan pendapat pada pembahasan suatu isu. Nah, sampai mendapat kesepakatan dari kedua belah pihak yang berdiskusi. Tujuan teks diskusi secara spesifik adalah sebagai berikut, yaitu kurang lebihnya ada 5. Yang pertama ada menguji bukti, menguji sistem, menguji nilai, menguji opini, dan respon dari suatu permasalahan. Yang kedua, menyampaikan gagasan atas suatu permasalahan dan menghargai gagasan yang dikemukakan dari orang lain. Dan yang ketiga, menghubungkan fakta dan data dari berbagai sudut pandang dan latar belakangnya. Yang keempat, bertukar pikiran, ide, atau gagasan. Dan yang terakhir, yang kelima, menanggapi dan mengungkapkan suatu permasalahan. Nah, selanjutnya, teks diskusi juga berfungsi untuk melihat suatu masalah dari berbagai perspektif. Nah, perspektif yang beragam tersebut memberi pertimbangan atas rekomendasi ataupun dari keputusan. Nah, materi yang dibahas selanjutnya yaitu ada jenis-jenis teks diskusi. Nah, menurut para teman-teman nih, kira-kira ada berapa jenis-jenis teks diskusi tersebut? Nah, apakah ada cuma 1 atau 2, 3, 5, 10 atau bahkan lebih dari itu? Nah, di sini saya akan jelaskan, yaitu ada kurang lebih ada 7 jenis teks diskusi. Yang pertama yaitu ada lokakarya, yang kedua ada muktamar, yang ketiga ada kongres, yang keempat ada diskusi panel, yang kelima ada simposium, yang keenam ada sarasehan, dan yang terakhir ketujuh yaitu ada seminar. Apa sih dari 7 tersebut pengertiannya ya? Mari saya akan bahas. Yang pertama ada lokakarya. Lokakarya tersebut adalah acara yang menghadirkan beberapa orang untuk memecahkan pemecahan masalah. Yang kedua ada muktamar. Muktamar tersebut adalah pertemuan perwakilan organisasi untuk bertukar pendapat. Yang ketiga yaitu ada kongres. Kongres itu adalah tujuan politiknya. Yang keempat ada diskusi panel. Diskusi panel di sini adalah tentang topik tertentu yang disampaikan di depan audiens. Yang kelima ada simposium, yaitu ada pengertiannya adalah pidato pendek. Yang keenam ada sarasehan, yaitu membicarakan topik tertentu secara tidak formal. Dan yang terakhir ketujuh ada seminar, yaitu pertemuan khusus dalam ranah akademik untuk melakukan studi menyeluruh. Selanjutnya, materi yang akan saya bahas yaitu adalah struktur teks diskusi. Nah, struktur teks diskusi di sini yaitu ada 3 bagian. Yang pertama ada isu atau masalah, yang kedua ada argumen, yang ketiga ada simpulan atau rekomendasi. Nah, dari sini argumen tersebut dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama ada argumen pendukung dan yang kedua ada argumen penentang. Pengertian-pengertian dari isu, argumen, dan simpulan saya akan bahas. Yang pertama ada isu. Isu di sini dapat diartikan sebagai salah satu unsur dari teks diskusi yang memuat berbagai gambaran atau fenomena mengenai masalah yang akan dibahas dalam sebuah kegiatan diskusi. Yang kedua ada argumen.
argumen di sini adalah struktur yang berkaitan dengan pernyataan dan alasan logis dan berbagai pihak yang digunakan untuk mendukung atau menolak suatu pendapat mengenai permasalahan yang sedang dibahas dalam diskusi. Dan yang terakhir ketiga ada simpulan. Simpulan di sini yaitu dapat dimaksudkan sebagai hasil dari rangkuman argumen yang telah disampaikannya. Materi yang akan dibahas selanjutnya yaitu adalah kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan itu ada 5 bagian. Yang pertama yaitu menggunakan istilah umum agar dapat dimengerti semua peserta diskusi. Yang kedua, menggunakan kata modalitas berisi klasifikasi pernyataan, pro, kontra atas kemungkinan atau keharusan. Contohnya, dari kata harus, wajib, akan, ingin, mungkin, bila, ataupun apabila. Yang ketiga, menggunakan kata kerja aksi. Nah, kata kerja aksi di sini contohnya yaitu kata menyebabkan, mengakibatkan, menjadikan, atau membuat. Yang keempat, menggunakan konjungsi perlawanan, berisi kata-kata yang menunjukkan suatu perbandingan atau hal yang kontras. Nah, contohnya seperti kata tetapi, tapi, namun, akan tetapi, sebaliknya, di pihak lain, atau di sisi lain. Dan terakhir, kelima, menggunakan kohesi leksikal, yaitu perpaduan antara kata atau istilah yang dipakai dengan isu yang akan dibahas. Menggunakan kohesi gramatikal, yaitu perpaduan dengan kaidah tata bahasa. Nah, pembahasan yang terakhir di sini adalah contoh teks diskusi. Nah, saya akan mengambil dari kalimat atau teks dari yang berjudul larangan menggunakan telepon seluler atau ponsel di dalam kelas. Yang pertama kan tadi ada isu, argumen pendukung, argumen penentang, dan kesimpulan. Nah, isu di sini berbunyi seperti ini. Penggunaan ponsel dalam dunia pendidikan masa kini masih mengundang pro dan kontra, baik dari kalangan pelajar, guru, maupun pemerintah. Sebagian sekolah pun melarang siswa-siswanya untuk tidak membawa ponsel ke sekolahan dengan alasan demi menghindari peredaran video asusila atau yang tidak diinginkan. Selanjutnya yaitu ada argumen pendukung. Kata-kata tesnya seperti ini. Pada dasarnya, ponsel hanya berguna untuk menelepon, menyampaikan pesan dan menerima SMS, mendengarkan musik, menonton tayangan audiovisual, dan bermain game. Dengan begitu, ponsel tidak memiliki manfaat yang berarti dalam dunia pendidikan. Oleh sebab itu, siswa dilarang keras menggunakan ponsel di dalam lingkungan sekolah. Menerima telepon atau SMS ketika siswa sedang belajar di kelas hanya mengganggu saja dan menghentikan aktivitas di luar belajar. Selanjutnya yaitu ada argumen penantang yang berbunyi seperti akan tetapi, ponsel itu diperlukan siswa untuk berkomunikasi dengan orang tuanya, semisal untuk memastikan kapan akan dia dijemput. Selain itu, siswa dapat mencari informasi ilmu pengetahuan dan teknologi melalui internet di dalam ponsel peserta didik tersebut. Nah, serta dapat memperluas jaringan pertemanan. Nah, itu yang dari argumen penantang. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Nah, kesimpulan dari larangan menggunakan telepon seluler atau ponsel di dalam kelas yaitu bunyinya seperti ini. Hal yang mungkin harus dilakukan oleh pihak sekolah adalah tidak melarang siswa untuk membawa ponsel, tetapi juga tidak membebaskan siswa dalam menggunakan ponsel selama di lingkungan sekolah. Pihak sekolah bisa mensosialisasikan kepada siswanya mengenai etika penggunaan ponsel agar tidak mengganggu proses belajar dan dapat menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Baik, selesai sudah pembahasan mengenai teks diskusi yang disampaikan oleh saya. Sebelum menutupi materi akan ditutup dengan sebuah pantun. Jalan-jalan bersama Bapak Marja, tidak lupa membeli buah maja. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi manfaat untuk kita semua. Amin. Cukup sekian, terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.